Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mempresentasikan mengenai identifikasi variabel dan pengukuran dalam penelitian sejarah. Sebelum saya mempresentasikan, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rahma Syafira dengan NIM 3101422079, mahasiswi Program Studi Pendidikan Sejarah Rombel 4B. Di sini, saya bersama Safa Alendra Santoso bersama menganalisis identifikasi variabel dan pengukuran dalam penelitian sejarah. Urgensi dari identifikasi variabel dan pengukuran dalam penelitian sejarah sendiri yaitu penelitian merupakan metode khusus untuk mengidentifikasi variabel dan ukuran yang hendaknya dari disiplin ilmu lain, di mana kali ini pendekatan konseptual dan metodologis dalam mengenai variabel dan pengukuran. Dalam konteks ini, menekankan pada uniknya tantangan dan strategi yang diperlukan untuk menghasilkan analisis yang valid dan dapat diandalkan. Diharapkan dengan adanya hal ini, penelitian sejarah mampu memahami kompleksitas peristiwa masa lalu dengan identifikasi variabel yang tepat dan metode pengukuran yang akurat. Nah, dari tema ini, adapun tujuan, variabel identifikasi dan pengukuran dalam penelitian sejarah memiliki tujuan yang sangat penting untuk memastikan bahwa penelitian tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan menghasilkan hasil yang valid dan dapat diandalkan. Seperti yang pertama, yaitu pemilihan variabel yang tepat. Identifikasi variabel yang relevan dan spesifik untuk pertanyaan penelitian merupakan langkah awal yang penting. Variabel ini harus dipilih dengan mempertimbangkan relevansi, keakuratan, dan kredibilitasnya dalam menggambarkan fenomena yang diteliti. Yang kedua, pengukuran yang akurat. Setelah variabel dipilih, langkah selanjutnya adalah menentukan cara pengukuran yang efektif. Hal ini bisa melibatkan penggunaan instrumen pengukuran yang valid dan reliabel, seperti kuesioner, wawancara, atau analisis dokumen. Yang ketiga, pembuatan tinjauan konseptual. Tinjauan konseptual ini membantu dalam memahami konsep-konsep dasar yang terkait dengan penelitian. Hal ini juga mencakup pemahaman tentang teori, model, dan kerangka kerja yang relevan dengan topik penelitian. Tinjauan konteks juga membantu dalam menentukan variabel dan metode pengukuran yang paling sesuai. Yang keempat, pembuatan metodologi penelitian. Tinjauan metodologis ini juga menggunakan metode pengukuran yang dipilih untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat memberikan data yang valid dan tujuan. Hal ini mencakup penilaian terhadap kualitas instrumen pengukuran, pengumpulan data, dan analisis statistik yang digunakan. Yang terakhir, peningkatan kualitas penelitian. Dengan menggunakan refleksi konseptual dan metodologis, peneliti dapat mengembangkan kerangka kerja penelitian yang kuat yang mencakup definisi variabel, metode pengukuran, dan analisis statistik. Kerangka kerja ini penting untuk memastikan bahwa penelitian dapat dijalankan dan dijelaskan secara sistematis dan objektif. Di sini terdapat 3 poin dalam pembahasan. Yang pertama, tinjauan konseptual. Tinjauan konseptual ini dalam identifikasi variabel penelitian sejarah melibatkan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep yang menjadi dasar dalam penelitian sejarah. Konsep ini mencakup pemahaman tentang bagaimana variabel diukur dan dianalisis dalam konteks penelitian sejarah. Adapun beberapa aspek-aspek penting seperti pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif menekankan pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dan manusia, sedangkan pendekatan kuantitatif lebih menekankan pada pengukuran dan
analisis data numerik. Dalam konteks penelitian sejarah, pendekatan ini dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena historis dan melontarkan teori ataupun hipotesis. Selanjutnya ada definisi variabel. Variabel dapat mencakup faktor-faktor seperti waktu, lokasi, sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi fenomena sejarah. Aspek selanjutnya yaitu variabel pengukuran. Pengukuran dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti survei, wawancara, analisis dokumen, dan lainnya. Pilihan metode pengukuran harus sesuai dengan tujuan penelitian dan jenis variabel yang diukur. Aspek yang selanjutnya yaitu analisis data. Tujuan dari analisis data sendiri ini adalah untuk menemukan pola atau hubungan yang dapat menjelaskan fenomena historis. Aspek yang terakhir yaitu pemahaman konseptual. Pemahaman dalam konteks ini membantu peneliti dalam merumuskan pertanyaan, penelitian, merancang metode penelitian, dan menginterpretasikan hasil penelitian. Pada poin yang kedua, yaitu strategi identifikasi variabel. Di sini ada beberapa strategi. Yang pertama, pemahaman konteks. Konteks ini akan membantu dalam mengidentifikasi variabel yang relevan dan penting untuk diteliti. Strategi yang kedua yaitu pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian yang jelas dan spesifik dapat membantu dalam mengidentifikasi variabel yang relevan. Strategi yang ketiga yaitu review literatur. Hal ini dapat memberikan wawasan tentang variabel yang mungkin relevan dan bagaimana variabel tersebut telah diukur atau dianalisis dalam penelitian sejarah sebelumnya. Strategi selanjutnya yaitu pengembangan kerangka kerja. Dengan mengembangkan kerangka kerja yang mencakup variabel utama dan variabel kontrol dapat membantu dalam mengidentifikasi variabel yang relevan. Selanjutnya ada konsultasi, mengkonsultasikan ide dan variabel yang diidentifikasi dengan ahli di bidang yang relevan. Hal ini dapat membantu dalam memastikan bahwa variabel yang dipilih itu tepat dan relevan. Yang terakhir ada pengujian dan validasi. Hal ini dapat meliputi pengujian konseptual, pengujian percontohan, dan pengujian validitas untuk memastikan bahwa variabel dapat diukur dengan cara yang objektif dan dapat memberikan data yang valid dan dapat diandalkan. Pada poin yang ketiga ada tinjauan metodologis. Tinjauan metodologis dalam identifikasi, penelitian, dan pengukuran sejarah melibatkan pemahaman mendalam tentang metodologi sejarah dan jenis-jenis penelitian sejarah. Metodologi sejarah merupakan kerangka kerja yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data atau informasi sejarah. Hal ini meliputi pemilihan topik, pengumpulan data, kritik dan verifikasi data, interpretasi dan analisis data, serta penulisan laporan penelitian. Hal ini juga mencakup beberapa jenis penelitian seperti penelitian historis faktual, fokus pada pengumpulan dan analisis data faktual untuk memahami peristiwa atau fenomena sejarah. Metode ini sering digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menguraikan, dan menjelaskan peristiwa atau fenomena historis tertentu. Yang kedua ada penelitian historis interpretatif. Berfokus pada pemahaman dan interpretasi makna atau arti dari peristiwa ataupun fenomena sejarah. Metode ini sering digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan alasan atau konsekuensi dari peristiwa atau fenomena sejarah. Yang ketiga ada penelitian historis kritis. Hal ini menggabungkan aspek sejarah faktual dan interpretatif dengan analisis kritis terhadap sumber dan metode penelitian. Metode ini sering digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk memancarkan kebenaran atau keakuratan peristiwa ataupun fenomena sejarah. Selanjutnya ada penelitian historis kualitatif. Hal ini fokus pada pengumpulan dan analisis data non-numerik untuk memahami peristiwa atau fenomena sejarah. Metode ini sering digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman atau perspektif individu maupun kelompok.
Dan terakhir ada penelitian historis kuantitatif. Hal ini fokus pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk memahami peristiwa maupun fenomena sejarah. Metode ini sering digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk memancarkan skala atau frekuensi peristiwa ataupun fenomena sejarah. Simpulan dari identifikasi variabel dan pengukuran dalam penelitian sejarah ini, identifikasi variabel dan pengukuran dalam penelitian sejarah adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan konseptual dan metodologis yang matang melalui penggunaan strategi identifikasi variabel yang efektif dan teknik pengukuran yang akurat. Peneliti dapat menghasilkan karya yang memberikan wawasan berharga tentang sejarah dan peristiwa masa lampau. Referensi ini diambil dari jurnal nasional maupun buku terkait dan jurnal internasional. Terima kasih. Izinkan saya menutup presentasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.